Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di seri pemrograman web dasar. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan fokus ke membuat formnya. Kalau sesi sebelumnya kita membahas mengenai pemahaman cookies dan sessionnya ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan langsung membuat kode programnya ya. Nah, pertama-tama kita buat file baru seperti biasa. Nah, di sini nama file yang akan saya buat adalah namanya login PHP. Oke, kita ketikkan login PHP. Di dalamnya saya masih murni HTML. Oke, kita ketikkan di sini HTML. Di sini ada head, title-nya misalkan Stemik Horizon Karawang. Body, jangan lupa buat formnya. Untuk form yang ini jangan lupa kita beri atribut. Pertama kita beri name yaitu flog. Actionnya nanti kita akan buat file periksa PHP dan metodenya post. Nah, kita akan membuat fasilitas untuk lognya yaitu memasukkan ID atau username dengan kata sandi ya. Pertama kita buat tr. Nah, tr ini untuk baris yang pertama untuk judul formnya. Td call span sama dengan 2, align-nya sama dengan center. Di sininya B, di sini form login. Di tr yang kedua kita buat td di sini adalah ID pengguna ya. Di sini kita sediakan input, type-nya sama dengan teks, name-nya sama dengan TID. Nah, kita coba buat row yang kedua. Di sini adalah kata sandi. Di sini name-nya adalah T sandi. Simpan. Nah, di sini ada lagi row yang terakhir yaitu untuk membuat tombol submit. Kita buat tombol submit. Sekarang di sini input, type-nya sama dengan submit, value-nya di sini masuk. Nah, di sini juga ada tombol yang kedua, type-nya di sini reset, reset, value-nya batal, terus simpan ya. Kita coba refresh. Tadi yang login, oh bentuknya seperti ini, masih belum pas. Nah, sepertinya struktur tabelnya masih ada yang belum benar. Kita coba perbaiki ya. Oh, di sini tag tabelnya belum ada. Oke, tabel penutupnya di bawah. Simpan, refresh. Agar tampilan dari form ini sama dengan form sebelumnya, kita tambahkan di sini CSS yang sudah kita buat. Rel sama dengan style sheet. Harep sama dengan gayaku titik CSS. Simpan dan refresh di sebelah kanan. Agar tombol ini di tengah, kita juga bisa tambahkan align di sini. Align sama dengan center.
ke tengah. Oh, karena dia belum di merger kolomnya ya. Kita coba merger dulu. Call span sama dengan 2. Simpan, terus refresh. Nah, jadi di tengah. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat file periksa PHP ini nih untuk menerima kiriman TID dan T-Sandi. Kita buat file baru, terus simpan. Nama filenya itu adalah periksa PHP. Periksa titik PHP. Di file periksa PHP ini kita coba sediakan dulu variabel untuk menerima kiriman data. Misalkan yang pertama di sini X diisi oleh $_post. Tadi di sini T ID. Yang kedua tadi T sandi disimpan di Y misalkan. Cek dulu datanya udah masuk atau enggak. Echo simpan. Kita tes dulu di sini. Misalkan ID-nya 1234, kata sandinya misalkan A ya. Klik masuk, ada tuh 1234 A. Kalau kita lihat kata sandi ini kurang bagus kalau tipenya teks ya. Kita ganti dulu, tadi memang salah nih. Kita ganti type-nya itu adalah password. Simpan sehingga ketika kita ketikkan sesuatu itu dia munculnya karakter yang tersembunyi. Kita lanjutkan lagi ke sini. Berarti kiriman kita sudah masuk nih ke file periksa, tinggal kita melakukan koneksi ke database ya. Kita panggil file koneksi. Terus kita periksa apakah ID penggunanya sudah ada belum di di tabel pengguna. Kita tambahkan query-nya di sini $key sama dengan select bintang from pengguna where ID pengguna sama dengan X. Oh, ini ada salah ketik, harusnya ID pengguna adalah X. Tambahkan di sini misalkan, karena nanti kita akan mengecek 2 kali, mengecek ID dan kata sandi. Anggap aja di sini key 1. Di sini adalah cek 1 sama dengan mysqli query koneksi dan key 1. Kita cek jumlahnya, misalkan J1 sama dengan mysqli number row dari cek 1. Sekarang kita coba lakukan pengecekan. Jika J1 sama dengan 0, ini jika tidak ada. Kita cek dulu yang tidak ada. Nah, di sini jika ada ya. Jika tidak ada, di sini tambahkan pesan. Echo, kita pakai JavaScript, script, alert, alertnya di sini adalah pesannya ID belum terdaftar. Berarti jika ada, pesannya ke bawah. Nah, kita arahkan dulu di sini window location, diarahkan kembali ke login PHP. Mau ditulis login PHP boleh, atau misalkan kita cari yang cara penulisan yang lain. Localhost di sini. Nah, ke login PHP. Itu ya. Simpan lagi.
Nah, sekarang kita coba dulu. Kita tes, kita masukkan sembarang ID AAAA, kata sandinya bebas juga, klik masuk. ID belum terdaftar. Akan kembali lagi ke form login harusnya, ya. Oh, di sini tidak muncul window location-nya ada yang salah. Oh, di sininya HTTP, salah ketik lagi. Kita perbaiki. Simpan. Oke, nggak usah dites, kayaknya udah bisa bener itu. Oke, ID belum terdaftar, ya. Nah, berikutnya kita sudah tahu bahwa kata apa ID-nya sudah terdaftar. Tinggal kita mengecek kata sandi. Kita lakukan cek yang kedua. Kita copy dari atas. Nah, di sini kita tambahkan key 2. Di sini cek 2. Di sini J2, di sini kita ganti dengan key 2. Ini juga dengan cek 2. Nah, di query ininya kita tambahkan perintah. Cek juga di sini apa kata sandinya. And salah. Nah, di dalam sini and kata sandi sama dengan Y. Ya. Sebelum lebih jauh, karena kata sandi yang sudah kita buat sebelumnya itu di encrypt dengan message digest ini MD5. Nah, di sini pun jangan lupa kita tambahkan MD5 dari kata sandi sebelum dicocokkan, ya. Oke, sekarang kita coba cek kebenaran kata sandinya. Berarti di sini kita tulis if $J2 sama dengan 0. Ini jika tidak ada, bukan tidak ada sebenarnya, jika salah. Tampilkan pesan di sini, else-nya adalah jika benar. Nah, jika kata sandi salah, berarti pesannya di sini kita kopikan dari pesan yang ini. Nah, di sini pesannya adalah kata sandi salah. Ya, kata sandi salah. Jadi bukan ID tidak terdaftar. Kita coba dulu, sebenarnya harusnya ada pesan yang tambahan di sini ya, tapi kita coba dulu. Kita refresh. Kita cek ID yang sudah ada itu adalah 123456. Kita coba 123456. Passwordnya saya masih bebas. Klik masuk. Nah, harusnya di sini ada pesan kata sandi salah. Kita cek ada yang miss kayaknya di sini. Oh, coba kita lengkapi dulu yang ini. Echo benar aja ya. Kita coba dulu. Kita refresh. Kata sandi salah. Nah, ketika balik lagi ke sini, nah tadi kan kita sudah mengetikkan 123456. Kalau ID-nya email kan yang panjang itu lumayan juga, yang harus ngetik ulang tuh si pengguna. Supaya tidak ngetik ulang si pengguna, berarti kita harus kirim balik ID yang tadi ke form login sini supaya si pengguna ngetik ulang, ya. Kirimnya di mana ya? Lewat sini, window location-nya. Kita coba tambahkan. Kita kirim di sini pakai tanda tanya, kirim dengan variabel z sama dengan, nah, karena dia JavaScript berarti kalau variabel dipisah dengan tanda plus. Apa yang dikirim? Kita kirim yang X, yang ID ini, ya. Kita kirim $X. Simpan. Di form login jangan lupa kita terima variabel z ini. Nah, berarti di sini harus ada fasilitas untuk menerima variabel z. Pas TID. Nah, kita di sini menggunakan blok PHP. Punya variabel misalkan ID adalah $_get tadi apa? Z. Ya. Nah, kita coba berpikir kayak gini. Ketika form ini awal kali dibuka, berarti tidak ada post apa-apa. Artinya si ID ini ada kemungkinan kosong, tidak ada ya.
Nah, ketika tadi ada ID salah, ketika diklik OK, harusnya balik lagi ke form login. Di sana berarti ada kiriman ID. Kita ada coba dua pencabangan kayak gini. Jika dolar ID dolar ID-nya adalah spasi kosong, artinya form normal gitu ya, pas awal buka kayak gitu. Kalau yang ini berarti ketika dikirim, ketika mengetikkan salah sandi gitu ya. Ini kita cut yang TID ini. Ini kita tambahkan di sini echo. Nah, ini itu. Nah, kalau yang ini jika kirimannya ada. Kalau ini kan jika kirimannya kosong, jika ini kirimannya ada, tambahkan di sini value diisi oleh dollar ID. Oke, simpan. Sekarang kita coba tes lagi dengan ID yang sudah benar tadi, tapi kata sandinya salah misalkan ya. Kita coba masuk, kata sandi salah. Oh, di sini belum masuk ya. Berarti get ini belum diterima nih. Kalau kita cek, berarti value di sini dia nggak mau muncul. Kita cek di sini ID. Oh, ini nih ada salah ketik. Harusnya ID ya. Kita simpan lagi. Kita coba 1 2 3 4 5 6. Masuk. Klik masuk, kata sandi salah. Kembali 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi nggak usah ngetik ulang. Kembali lagi ke file periksa PHP yang tadi. Jadi di sini gambarannya, kalau kata sandinya benar masuk ke sini. Ketika sandi benar cek ID benar masuk ke sini. Ketika ID benar dicek lagi kata sandinya benar atau salah. Nah, ini adalah blok kata sandi salah. Nah, kalau yang kata sandi benar di sini baru kita akan membuat yang namanya session ya. Oke, kita mulai di sini. Kita buat session start. Kita buat yang pertama itu, session itu akan berdasarkan ID dan nama, tapi harus dipanggil dulu bahwa ID itu diambil dari ID yang ada di tabel di sini dan kata sandi nama juga dari tabel ini. Kita panggil dulu, berarti buat variabel data diisi oleh mysqli query page array page array-nya bukan ngambil dari cek yang pertama, harusnya dicek yang kedua karena sudah divalidasi juga dengan kata sandinya. Kita tulis di sini berarti dolar cek 2. Berikutnya kita buat sessionnya nih. Yang pertama misalkan dollar underscore session ID diisi oleh dolar data ID underscore pengguna. Berikutnya kita buat dua session aja ya, ID sama nama. Di sini berarti nama pengguna. Kita rapikan dahulu. Oh, ini ada kurang, ini wajib besar semua ya karena keyword. Setelah kita buat sessionnya, nah kita akan mengecek. Di sini ada grup kan. Jika misalkan grupnya akademik, dia akan diarahkan ke folder akademik. Jika grupnya admin akan diarahkan ke folder admin. Berarti kita buat folder dulu di sini. Kita buat folder dulu. Ada folder AKD dan admin. AKD aja dulu. Selanjutnya kita cek grupnya. Oh, ini masih ada salah ketik juga nih. Harusnya session. Nah, jika di sini jika grup, jika data grup sama dengan dalam tanda petik AKD, maka kita arahkan headernya
Nah, kita di sini buat header dari halaman web atau header HTTP header dengan menggunakan perintah header kurung di sini ya. Kita tanda petik satu, di sini ada location, header location titik dua. Nah, kita arahkan ke mana foldernya? Kita buat di sini HTTP localhost fnf underscore web ke folder AKD. Kita cek dulu ya, simpan. Nah, di sini yang memiliki grup AKD itu adalah yang ID yang pertama tadi. Yang 123456 namanya penggunanya Supriyadi. Kita coba dulu. 123456, kata sandinya salah. Kata sandinya itu kalau nggak salah 123. Klik masuk. Atau mungkin kemarin kita yang 321. Nah, gini. Kita cek URL-nya. Apakah sudah masuk ke AKD atau belum? Ternyata dia belum terarahkan ya. Oh, di sini masih ada tipe lagi. Ini masih AKD. Masih AK, harusnya AKD. Kita simpan ulang. Back, kita coba lagi tadi 321. Nah, masuk ke web AKD. Nah, di folder AKD ini kita akan buat file baru, file indexnya. Oke, kita simpan. Di folder AKD kita buat file baru, namanya tadi adalah index PHP. Index wajib seperti ini nulisnya, pakai X. Kita tambahkan blok PHP-nya. Nah, kita sekarang coba cek session yang ini aktif atau tidak ya. Yang session ID sama nama. Kita aktifkan di sini session start. Misalkan selamat data, pakai echo dulu. Echo selamat datang, tanda menghubung string. Di sininya kita pakai spasi. Kita panggil sessionnya. Session tadi yang nama saja, bukan ID-nya. Oke, kita coba cek. Mudah-mudahan langsung jalan. Nah, di sini kita coba refresh dulu. 123456, kata sandinya 321. Klik masuk. Don't save, selamat datang Supriyadi. Artinya session ke halaman indeks sudah kekirim ya dari periksa ini. Nah, sekarang kita coba perhatikan hal berikut ini. Saya akan masuk ke folder AKD tanpa lewat login. Masih bisa masuk ya. Atau di sini saya tulis localhost fnf web terus AKD. Dia akan masuk ke selamat datang Supriyadi. Itu tanpa ke login, Artinya lewat URL pun masih bisa. Kemudian di sini coba kita akan, karena ini belum terlalu kelihatan ya, karena belum ada fasilitas logout. Kita coba buat logout yang sederhana kayak gini. Echo A harap sama dengan keluar titik PHP. Misalkan di sini adalah keluar. Simpan. Berikutnya kita buat file baru, terus simpan. Nama filenya tadi adalah keluar titik PHP. Isinya adalah hanya sederhana, kita hanya melakukan destroy untuk sessionnya. Kita tulis session destroy yang ini nih. Terus kita arahkan di sini, mau pakai header location juga boleh. Misalkan header location, di sini kita arahkan ke login titik php. Kita simpan dulu. Sekarang kita cek ke bagian ininya.
tadi dari get yang awal ya, enter. Kita tambahkan 1 2 3 4 5 6, di sininya 3 2 1, masuk. Kita coba logout. Oh, nggak muncul di sini, keluar PHP-nya. Oh, di folder AKD, maaf. Karena tadi si file index ini kan ada di folder AKD, sedangkan keluar tadi kita simpannya di eh, FNF web. Jadi kita boleh memindahkan file ini atau menambahkan URL-nya ya. URL itu seperti ini. Nah, di sininya. Sekarang titik-titik. Nah, gini. Oke, kita coba lagi. Nah, akan balik lagi ke sini. Sekarang ini kita refresh yang tadi. Oke. Kita coba lagi di sini untuk apa, localhost yang ke AKD, localhost yang AKD. Selamat datang keluar. Jadi si namanya itu nggak ada ya. Tapi kita coba lagi. 1 2 3 4 5 6 3 2 1, don't save. Nah, selamat datang Supriyadi. Ini kita refresh, akan ada datang selamat datang Supriyadi. Kita akan klik keluar di sini atau yang di sini. Artinya kita akan menghapus sessionnya ya. Keluar. Seharusnya di sini Supriyadi ini otomatis akan hilang. Kita refresh. Tidak hilang ya. Berarti ada yang salah di script di sini. Kita coba cek lagi. Oke, session destroy udah. Oh, di sini tetap kita harus memulai dengan session startnya. Session start yang sedang jalan kita ambil dulu. Session start. Ya, kita simpan. Kita coba masuk lagi tadi 1 2 3 4 5 6. Passwordnya 3 2 1, masuk. Kita keluar dari sini. Nah, yang ini kita refresh. Otomatis Supriyadinya hilang karena tadi udah di logout di tab yang ini ya. Nah, itu logout sama login sederhananya. Berikutnya lagi, misalkan di sini kan tadi kita sudah logout. Kita nulis di sini manual. Harusnya tulisan selamat datang pun nggak muncul di sini ya, di si indeks AKD ini. Kita akan blok dulu di sini. Cara membuat bloknya di sini kita coba kayak gini. Jadi jika belum tersetting sessionnya, maka arahkan dulu supaya login dahulu gitu. Berarti if tidak, tanda seru ya, is set, tidak tersetting sessionnya, dalam kurung $_session, session apa, session ID primary key-nya. Ini kurung yang pertama, kurung yang kedua. Nah, tampilkan pesan echo script, tambahkan alat di sini. Silakan masuk atau login dahulu. Arahkan di sini window location sama dengan http localhost FNF web ke login PHP. Oke, simpan. Setelah itu kita arahkan untuk exit ya, aplikasinya exit, else, baru tampilkan tulisan selamat datang, entah itu menu dan sebagainya. Jadi kita paksa si pengguna itu untuk masuk via halaman login. Oke, ini kita simpan. Untuk mengeceknya kayak gini. Sekarang saya mau masuk langsung nulis URL-nya. Maka akan diarahkan silakan login dahulu. Akan dipaksa masuk ke halaman ini walaupun dia nulis di sini ya. Ini adalah proteksi sederhana
agar si pengguna itu dipaksa masuk ke halaman login. Nah, itu mungkin rangkaian kita membuat login juga logout sederhana. Nanti pengembangannya tergantung ke kita masing-masing. Yang penting kita pemahaman dasarnya tahu dahulu. Berarti kemarin kalau saya runut dari awal, untuk membuat form login ini yang dibutuhkan pertama tabel penggunanya, yang kedua itu adalah form tambah pengguna, ya, jangan menambahkan di MySQL langsung. Yang ketiga nanti form loginnya, terus file periksa ini, terus file ini untuk ngetes indeks PHP, dan di sini untuk logoutnya, gitu ya. Jadi itu rangkaian membuat form login sederhana. Nanti kreasinya kita kembangkan lagi ke Anda masing-masing. Oke, selamat mencoba. Kalau ada yang kurang jelas nanti kita Bapak boleh dilanjutkan di sesi diskusi berikutnya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.